Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dengan 3 digit IMEI 046 dari TRO angkatan 2023 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah dari Mekatronika dengan submateri yaitu ROS. Yang pertama terdapat sesi 1 yaitu dasar-dasar ROS. Pengertian dari ROS sendiri itu bukanlah sebuah sistem operasi, melainkan sebuah meta operating system atau framework yang menyediakan layanan seperti abstraksi, perangkat keras, manajemen pustaka, komunikasi antar proses, dan alat pengembangan. Tujuan ROS itu sendiri mempermudah pengembangan aplikasi robotik dengan menyediakan middleware dan alat yang terstandarisasi, mendorong penggunaan ulang kode, dan memfasilitasi kolaborasi antar pengembang. Lalu arsitektur ROS sendiri secara umumnya adalah seperti konsep nodes, topics, message, service, dan parameter sebagai elemen dasar dalam sistem ROS. Installing ROS package yaitu proses menginstal distribusi ROS tertentu, misalnya ada ROS 2 dan juga Foxy Fitzroy. Pada sistem operasi biasanya Linux ini mencangkup pengaturan environment variables dan dependence. Lalu untuk manajemen package sendiri memahami bagaimana mengelola package ROS, termasuk mencari, menginstal, memperbarui, dan menghapus package. ROS menggunakan sistem build seperti Colcon di ROS 2 untuk mengkompilasi dan menginstal package. Lalu di sini ada package. Pengertian dari package sendiri adalah unit organisasi dalam kode ROS. Sebuah package dapat berisi nodes, pustaka, file konfigurasi, data, dan dokumen. Lalu struktur dari package sendiri yaitu memahami struktur directory standar package ROS, termasuk file-file penting seperti package.xml untuk mendata package dan cmacklist.txt untuk instruksi build. Lalu ada meta package yang hanya berfungsi untuk mengkelompokkan package lain, mempermudah instalasi kelompok package terkait. Lalu di sini ada node juga. Node sendiri adalah sebuah proses yang melakukan komputasi. Nodes berkomunikasi satu sama lain menggunakan topik, service, dan actions. Lalu fungsi dari node sendiri ini yaitu dirancang untuk melakukan tugas tertentu, seperti mengontrol sensor, mengendalikan aktuator, melakukan perencanaan jalur, atau memproses data. Lalu untuk manajemen node sendiri menggunakan tools ROS untuk membuat, menjalankan, menghentikan, dan memantau nodes. Lalu ada message atau topics. Nah, message sendiri adalah struktur data yang digunakan untuk bertukar informasi antar nodes. ROS memiliki message type standar dan pengembangan dapat membuat message type khusus. Lalu topics adalah saluran bernama yang digunakan nodes untuk mengirim dan menerima message. Nodes dapat publish, mengirim message ke topik, dan atau subscribe atau menerima message dari topik. Lalu komunikasi publisher dan subscriber model komunikasi utama dalam ROS, di mana publishers mengirim data tanpa mengetahui siapa subscribernya, dan subscribers menerima data tanpa mengetahui siapa publishersnya. Lalu di sini pada sesi 2 itu mengenai fitur lanjutan dari ROS. Nah, yang pertama di sini ada service, yaitu service sendiri adalah model komunikasi request dan response untuk interaksi node sinkron. Sebuah node client mengirimkan request ke node lain server dan menunggu respons. Definisi dari REST service sendiri itu menggunakan didefinisikan menggunakan file.srv yang menentukan struktur data untuk request dan response. Lalu penggunaan service, yaitu service cocok untuk tugas-tugas seperti mengambil data, melakukan perhitungan, atau mengontrol perangkat keras yang memerlukan konfirmasi atau hasil. Lalu di sini ada actions. Dalam actions dalam bahasa Indonesianya itu adalah aksi, tindakan, adalah model komunikasi untuk tugas yang berjalan lama dengan feedback dan kemampuan pembatalan. Actions dibangun di atas service, tetapi menambahkan konsep goal atau tujuan, feedback, umpan balik progres, dan result.
hasil akhir. Lalu definisinya nih dari action sendiri itu didefinisikan menggunakan file.action yang menentukan struktur data untuk goal, feedback, dan result. Lalu penggunaan action sendiri cocok untuk tugas-tugas seperti navigasi robot, manipulasi, atau perencanaan jalur, di mana penting untuk memantau kemajuan dan menangani pembatalan. Lalu ada launch files. Launch files sendiri adalah file konfigurasi yang digunakan untuk meluncurkan beberapa nodes dan mengatur parameter secara bersamaan. Ini menyederhanakan proses memulai sistem ROS yang kompleks. Lalu format dari launch file sendiri itu dapat ditulis dalam berbagai format, termasuk XML, ROS1, dan Python ROS2, yang memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan pemrograman. Lalu fungsi dari launch file ini sendiri yaitu menentukan nodes mana yang akan diluncurkan, parameters apa yang akan diatur, lalu namespace mana yang akan digunakan, dan bagaimana nodes akan di remapping. Lalu parameter sendiri, parameters adalah nilai konfigurasi yang dapat diakses dan diubah dalam waktu proses. Parameters memungkinkan nodes untuk berperilaku berbeda tanpa harus dikompilasi ulang. Lalu jenis-jenis parameters ini sangat-sangat mendukung ROS dalam berbagai jenis untuk parameters termasuk integer, floating, string, dan boolean. Parameters juga dapat diatur dalam struktur hierarkis. Lalu untuk manajemen parameter sendiri yaitu ROS menyediakan tools dan API untuk mengatur, mendapatkan, mencantumkan, dan menyimpan parameters. Nodes dapat mendeklarasikan parameters dan bereaksi terhadap perubahan parameter. Dengan penjelasan yang lebih mendalam ini, mungkin sangat-sangat cocok untuk melakukan pelatihan dalam ROS atau mengeksekusi dalam penggunaan ROS itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.